bertemu lagi dengan Alvin SW. Di video sebelumnya, saya sudah mengajak kalian semua untuk masuk di kelas BIPA dengan pembelajar mahasiswa Korea. Dan di video sebelumnya kan kita berada di keterampilan berbahasa, menyimak, dan berbicara. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk masuk ke kelas BIPA, masih dengan mahasiswa Korea. Kita fokus ke keterampilan membaca dan menulis. Mari! Nah, seperti biasa di awal pertemuan kita sampaikan tujuan pembelajaran mereka supaya kegiatannya tidak melenceng kemana-mana. Kemudian kita mulai dengan topik kita. Karena ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, jadi kita recall, kita mengajak mereka untuk mengingat kembali. Karena mereka sudah punya bekal terkait dengan pengetahuan tentang topik itu, kemudian kita langsung saja memberikan mereka teks. Jadi seperti biasa kita menggunakan metode genre-based approach atau metode berbasis teks. Jadi langsung saja kita beri mereka teks yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Ini sudah ada di buku teks Sahabatku Indonesia, atau pengajar juga bisa menyiapkan teks yang lain terkait dengan kegiatan sehari-hari. Kemudian di awal kita bisa membahas suatu teks, kita izinkan mereka membaca dulu, kemudian kita izinkan mereka untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan terkait teks, dan atau kita bisa langsung berdiskusi tentang teks. Misalnya kata-kata apa saja yang mereka belum tahu, kata-kata apa saja yang mereka dapat, kata-kata apa saja yang menurut mereka sulit, dan lain-lain. Atau dari teks itu mereka mungkin bertanya tentang imbuhan, bertanya tentang kata hubung begitu, karena dari teks itu akan ada banyak sekali pertanyaan. Nah, di saat itu pengajar berkesempatan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, karena ini kan seperti menceritakan kegiatan sehari-hari, jadi pengajar menjelaskan tentang frekuensi, misalnya saya jarang mandi, misalnya saya sering makan pagi, saya tidak pernah, saya kadang-kadang, sering, pernah, dan lain-lain itu. Jadi frekuensi waktu itu dikenalkan oleh pengajar. Atau juga kata hubung, misalnya kemudian, jadi saya bangun pukul sekian, kemudian saya melakukan apa, setelah itu saya bagaimana, kan, lalu, tapi, dan seterusnya terkait dengan kata hubung. Jadi kita pengajar tidak bisa dalam satu sesi hanya membahas tentang imbuhan saja, tidak, tapi kita kembali ke genre-based approach. Jadi kita jelaskan tentang tata bahasa itu bisa setelah mereka membaca dan langsung di lapangan begitu membahasnya. Jadi mereka sekalian langsung praktik. Nah, setelah mereka paham tentang bacaannya, berarti kan mereka sudah berhasil di keterampilan membacanya. Nah, setelah itu kita izinkan mereka untuk praktik menulis. Nah, praktik menulis ini kita punya beberapa pilihan. Bisa jadi kita melanjutkan kegiatan sebelumnya, yakni mereka sudah berbicara menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari temannya berdasarkan diagram yang sudah mereka isi yang hanya poin-poin saja. Nah, dari situ kita juga bisa melanjutkan di keterampilan menulis ini. Misalnya, kita minta mereka untuk membuat paragraf menceritakan tentang kegiatan sehari-hari temannya itu. Karena sebelumnya kan berbicara. Nah, kali ini bisa dilanjutkan seperti itu. Atau bisa jadi kita minta mereka untuk menulis kegiatan mereka sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai malam tidur lagi. Bisa juga seperti itu. Jadi ada banyak pilihan, bergantung enaknya bagaimana, enak untuk pengajar dan enak juga untuk pembelajar begitu. Karena akan berhasil jika dua-duanya sama-sama enak dan tujuan pembelajaran tercapai begitu. Nah, kalau misal masih dirasa kurang, kita juga bisa memberi mereka tugas atau bahasa Indonesianya PR ya. Nah, tugas itu bisa jadi seperti ini. Kita beri mereka bahan ini, kemudian kita minta mereka untuk membuat paragraf menulis terkait dengan kegiatan sehari-hari ini. Jadi seperti parafrase, kita beri bahan, poin-poin begitu. Nah, mereka harus membuat paragraf. Jadi kan dari situ mereka bisa menuangkan pengetahuan mereka yang tadinya mereka sudah belajar tentang frekuensi waktu, belajar tentang
imbuhan atau belajar tentang kata hubung begitu. Nah, kita bisa memberi kesempatan mereka untuk membuat suatu paragraf atau teks terkait dengan bahan yang sudah kita berikan dan pengetahuan yang sudah kita berikan. Jadi mereka bisa fokus untuk mengerjakan di rumah sebagai tugas atau PR. Begitu, saya kira cukup. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!